20 sampai 30 Pak per bulan Pak. Pengakuan debt collector di Semarang digaji 30 juta, puluhan tahun narik kendaraan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Tengah menangkap 8 debt collector (DC) dari 2 kasus penarikan paksa kendaraan di Kota Semarang. Polisi juga masih memburu 8 tersangka lainnya yang kini masih buron. Dalam kasus ini terungkap, para DC ini ternyata memiliki gaji tinggi setiap bulannya. Mereka memiliki gaji setara manajer perusahaan BUMN. Bahkan, setiap melakukan penarikan mereka diupah dari 15 juta rupiah hingga 50 juta rupiah per unit mobil. Besar kecilnya upah berdasarkan jenis mobil, makin mewah makin mahal. Saya sama adik abang digaji Pak. 20 sampai 30 Pak per bulan Pak. Hah? Enggak Pak. TBG dalam kasus ini berperan sebagai pimpinan kelompok kecil dari perusahaan penagihan PT Raja Wali Dana Perkasa. Pimpinan tersangka Am yang kini masih buron. Ia mengaku, sudah bekerja sebagai DC sejak tahun 1999. Selama bekerja 25 tahun, ia tak pernah berurusan dengan hukum. Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jateng, Kompol Helmi Tamaela mengatakan, para DC ini bekerja secara kelompok. Untuk komplotan DC pimpinan tersangka AM setiap kelompok berisi 5-6 orang. Mereka dalam bekerja ketika korban tidak mau menyerahkan kendaraan maka akan ada upaya kekerasan. Di Reskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Johansson Ronald Simamora, mengatakan, 8 DC yang ditangkap berasal dari 2 kasus meliputi kasus di halaman parkir CIMB Niaga di Jalan Pemuda, Kota Semarang pada Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Kasus lainnya terjadi di halaman House of Niti Kedung Mundu, Tembalang, pada Kamis tanggal 2 November tahun 2023. Tersangka yang ditangkap YM, 23, warga Telogosari, PM 35, warga Pedurungan, AB 30, warga Pedurungan, TBG 46, warga Kota Bekasi, ASL 39, warga Genuk. Berikutnya SN 40, warga Tembalang dan YA, 29, dan MMA, 27, warga Pedurungan. Sedangkan 8 tersangka yang masih buron Am, LM, JS dan SA. Berikutnya, AS, TS, BD dan HW. Ia menuturkan, para DC tersebut melanggar hukum karena ketika kreditur macet maka pihak leasing tidak berhak melakukan penarikan. Sebaliknya, pihak yang berwenang melakukan eksekusi adalah kewenangan dari pengadilan setelah adanya penetapan keputusan dari pengadilan. Terlebih, perusahaan itu berdasarkan keterangan OJK terkait izinnya berupa penagih utang bukan eksekusi atau melakukan penarikan kendaraan. Oleh karena itu, lanjut Kombes Joro, pihaknya akan memeriksa pihak leasing dalam waktu dekat. Dalam kasus ini polisi menyita sejumlah barang bukti seperti truk towing, mobilio putih, Avanza hitam, Rush putih, Calya hitam, dan Outlander merah. Para tersangka dijerat pasal 363,365, 368, 55, dan 56 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara.